kami mau mendengarkan firman-Mu, dan oleh karena itu terangi hati kami agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tetap berdiri, kita akan membaca pembacaan Injil. Pembacaan Injil diambil dari Matius pasalnya yang ke-11, ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Bersama, kemuliaan bagi Kristus kita. Okay. Matius pasalnya yang ke-11, ayat 16. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau, Korazim. Celakalah engkau, Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Kristus.
Silakan duduk kembali. Hari ini saya akan memberikan kuliah sedikit. Kuliahnya yaitu tentang apa yang disebut dengan teologi reformed. Reform dengan reformasi itu beda. Reformasi itu adalah gerakan yang memprotes gereja pada tahun 1517. Karena waktu itu gereja sudah nggak benar lagi. Masa hanya untuk membangun gereja, mereka kumpulkan dana. Kumpulkan dana itu ya gimana? Jadi cara mengumpulkan dana yaitu menjual surat pengampunan dosa. Jadi suratnya itu dilelang. Siapa yang mau beli surat ini, dosanya itu diampuni. Dan waktu itu pemimpin gereja di Roma menjadikan dia itu penentu kebenaran. Jadi bukan firman Tuhan. Ya protes lah. Ada satu pendeta waktu itu di Jerman. Gerejanya itu sebenarnya bukan gereja besar, kayak di ruko kayak begini. Tapi kalau ada pengumuman gereja itu tidak dicetak kayak begini, enggak. Tapi ditulis di depan. Jadi orang yang lewat baca. Apa yang dia tulis itu adalah protes kepada gereja pusat. Pendeta itu namanya Martin Luther. Lalu dia menulis 95 protes kepada gereja. Termasuk praktek-praktek seperti itu karena sudah memang keterlaluan. Kalau pimpinan paling tinggi yang menentukan kebenaran berarti dia buat apa saja. Termasuk main perempuan, kumpul duit. Nah, tentu kita berharap ya pimpinan gereja sekarang ini tidak akan mengulangi hal seperti itu ya. Jangan kita ulangi lagi yang seperti itu. Biasalah gereja itu kalau sudah besar, pemasukannya itu bisa sampai puluhan miliar per bulan. Daripada setor ke sinode, ke gereja pusatnya, ya mending dia berdiri gereja sendiri. Nah, gereja Anglikan itu sudah mencegah itu, dicegah. Nah, gereja Anglikan juga ikut memprotes praktek seperti itu. Ya, gereja Anglikan atau Inggris ya. Oleh karena itu, dia tidak mengizinkan seorang pendeta itu untuk mengumpulkan umat dan keuangan itu dipusatkan pada dia, gitu. Enggak, bukan begitu. Tapi ada. Pernah terjadi di Singapura. Ada seorang pastor Anglikan, nggak usah disebut namanya, wah gereja itu tuh besar sampai berapa, bukan tingkat ke atas, tapi tingkatnya itu sampai, saya pernah ke gereja itu, tingkatnya itu ke bawah. Ya kalau parkirannya di atas ini tingkatnya ke bawah. Membangun ke bawah itu lebih besar biayanya daripada ke atas. Waduh, ribuan umatnya. Tapi dia memakai nama Anglikan. Lalu pimpinan Anglikan tanya, sistem keuangan itu harus dipusatkan di sinode supaya dikontrol oleh banyak orang. Termasuk jemaat bisa kontrol. Ini dibuat apa, untuk apa? Nggak mau dia. Nah, gereja Anglikan tidak sungkan-sungkan untuk, oke lah kalau memang nggak mau, kamu pergi dengan uangmu itu, silakan. Gitu. Dan memang akhirnya dia pisah dari Anglikan dan sesudah itu tambah besar lah itu gereja itu. Lalu dia bilang, wah kita kumpul dana untuk penginjilan di Sumatera. Triliunan terkumpul. Tapi
Dia pakai untuk bukan sana. Mungkin dia pakai sedikit tetapi dia alihkan kemana? Ke Amerika. Katanya mau menginjil para artis gitu. Jadi karena menginjil para artis ya jadi seperti artis. Punya apa? Punya rumah di perkampungan artis di Amerika yang dikenal dengan Beverly Hills. Itu. Ya bukan jemaatnya yang memprotes itu. Tapi justru pemerintah. Itu nggak boleh begitu. Sama seperti kita begini ya. Kita poskan ini untuk apa? Untuk kumpul dana penginjilan. Tapi kita pakai apa? Buat beli sound system, buat lain-lain. Itu di Anglikan nggak boleh. Katakanlah ada di Singapura, itu gerejanya itu sampai ribuan Pak. Sampai ribuan, 5 ribuan. Pendapatannya juga miliaran per bulan. Tapi pendeta tidak boleh manfaatkan itu untuk dirinya sendiri. Nggak boleh. You tetap gaji sama dengan pendeta yang di jemaat kecil atau yang di desa. Sama, nggak boleh. Makanya kalau saudara lihat di bagian depan dari warta jemaat, itu nomor rekening itu kan tidak dikasih nomor rekening gembalanya. Dikasih nomor rekening gereja. Jadi masuk ke gereja dan dikontrol oleh begitu banyak orang. Ya. Dan itulah kenapa gereja Anglikan itu bisa bertahan. Gitu. Dengan 85 juta anggota di seluruh dunia. Dan sangat, bukan berarti tidak ada kekurangan, tapi sangat meminimalisir akan korupsi di dalam gereja. Atau penyalahgunaan keuangan oleh pendetanya. Nah, itu sekitar tentang reformasi. Nah, Luther kemudian memprotes itu singkatnya. Tetapi bagaimana dengan reformat pakai ed di belakang, bukan reformasi. Nah, itu beda lagi. Dia tapi gerakannya sama. Itu dibangun oleh seorang reformator juga. Namanya itu Johannes Calvin. Kalau singkatnya begini. Kalau Martin Luther itu dia melihat, saya ini orang berdosa besar. Dia kan latar belakang hukum, profesor hukum dia itu. Tapi kemudian menjadi hamba Tuhan. Tapi kemudian dia lihat, loh setelah dia baca Alkitab, ini bukan begini caranya diterima oleh Tuhan. Yaitu apa? Dia berpikir bahwa kalau di gereja dia itu, diajarkan bahwa kamu harus berjuang sedemikian menyiksa diri supaya Tuhan iba hatimu melihat kamu. Sampai dia harus menaiki tangga dengan merayap supaya Tuhan rasa kasihan sama dia. Tapi dia bilang begini, ini salah kalau begini. Saya harus melihat saya ini orang berdosa tetapi anugerah Tuhan begitu besar pada saya orang berdosa ini. Disitulah matanya dicelikan sehingga dia terkenal dengan hanya oleh anugerah Tuhan. Nah itu satu. Lalu bukan karena kekuasaan seorang pemimpin gereja tertinggi yang membenarkan Alkitab, tetapi Alkitab yang ada di atas segala-galanya yang membenarkan gereja, bukan terbalik. Dia dikenal dengan sola scriptura. Hanya oleh Alkitab. Lalu yang ketiga ialah hanya oleh, pertama oleh hanya firman Tuhan, Alkitab, sola scriptura. Yang kedua hanya oleh anugerah tadi. Dan yang ketiga ialah hanya oleh iman. Yang kita lagi baca di Efesus, hanya iman yang membenarkan kita. Kita tetap manusia berdosa. Tapi kemudian ada satu tokoh namanya Calvin. Dia kebalik. Kalau ini dia bertolak kepada manusianya yang berdosa. Tapi yang satu, Calvin dia bilang begini, bukan begitu. Sama sih, sama. Tapi dia lihat dari sudut Tuhan. Dia bilang begini, kalian itu menjadi orang Kristen, kalian itu bisa duduk di tempat ini, di gereja ini,
Itu karena ada Allah yang berkuasa yang menggerakkan hati kamu dengan pimpinan Roh Kudus sehingga kamu datang sini. Atau ringkasnya begini, kamu tidak diundang oleh Pak Yopi untuk datang. Enggak. Tetapi Tuhan memakai Pak Yopi untuk bikin undangan, datanglah. Dan ketika Anda rindu datang ke sini, itu adalah dorongan dari Tuhan sendiri melalui rohnya. Biar Pak Yopi sampai mulutnya berbusa, yuk datang. Tapi kalau Anda ada yang menggerakkan itu dari dalam, yaitu Roh Kudus, Anda tidak akan datang. Dan inilah yang disebut dengan kekuasaan Allah, kedaulatan Allah. Atau dengan kata lain, saya ini dipilih oleh Tuhan. Kalau Martin Luther kan bilang karena apa? Karena anugerahnya Tuhan. Kalau Calvin dia bilang begini, itu maunya Tuhan. Maunya Tuhan. Kita berpikir begini, kok orang yang di sebelah itu, dia itu orang baik, suka memberi. Tapi kok yang satu sana setahu saya itu kriminal, orang jahat itu. Kalau dia mau bayar hasil kejahatannya itu gak kebayar. Tapi kenapa dia justru yang Tuhan pakai? Jawabannya, maunya Tuhan. Ada di Alkitab gak? Ada. Di mana itu? Nanti Anda bacalah di Kisah Para Rasul itu dan juga di Roma dibilang, di situ ada dua orang. Yang satu namanya Esau, betul? Yang satu namanya, adiknya namanya Yakub. Dari dua orang ini, siapa yang paling berdosa? Yakub, pembohong. Kalau Abraham itu bapak orang beriman, Yakub itu bapak orang pembohong. Ngebohongin bapaknya gitu loh. Berpura-pura lagi. Aku rubah suaranya, aku ini Esau supaya katanya diberkati oleh bapaknya. Bapaknya kan udah buta gitu kan, si Ishak. Tapi kemudian tangannya Ishak memberkati Yakub. Hasil kebohongan. Dan dari Yakub inilah kemudian turun berapa suku? 12 suku, termasuk di dalamnya ada namanya Yehuda. Yehuda ini yang menurunkan kemudian keturunan Yesus. Dari orang penipu, lahirlah Yesus orang tidak berdosa. Kok bisa begitu? Ingat, itu adalah skenarionya Tuhan. Kalau begitu saya buat dosa, bukan begitu. Kalau Anda buat dosa, Anda anak setan. Karena Anda mulai dari hati yang tidak baik. Tetapi kenapa Anda orang itu, Anda kok orang berdosa, tetapi kenapa kok saya jadi pastor? Kenapa saya jadi warden? Kenapa saya jadi imam? Kenapa saya jadi bishop? Jawabannya ialah maunya Tuhan. Inilah yang disebut dengan kedaulatan Allah. Ya, ini kedaulatan Tuhan. Nah, saudara sekalian, jangan salah. Topik kita hari ini adalah tentang Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Setelah dia memilih kita ini, Anda baca Alkitab, dia pilih Abraham, dia pilih Ishak, dia pilih Ribka, dia pilih Yakub, dia pilih 12 suku itu, 12 orang itu, Ruben, Simon, Lewi, Yehuda dan seterusnya. Itu dia pilih. Kenapa dia pilih? Inilah kasihnya itu. Jadi kenapa dia pilih? Inilah kasih Allah. Kasih Allah itu sungguh luar biasa. Kalau dia pilih orang yang baik-baik, pertanyaan kita, ya wajar sajalah dia pilih. Soalnya kan dia baik. Ini saudara dia memilih berdasarkan kasihnya. Ini pilih bangsa ya, saya singkat cerita. Israel itu keturunan orang pembohong. Yakub itu sebetulnya namanya. Tapi kan Tuhan bilang, aku rubah namamu sekarang. Dari apa? Dari Yakub menjadi
Israel. Israel itu apa? Iya, umat pilihan Tuhan. Pada waktu itu mereka diperhamba di Mesir. Karena dia sudah pilih, mau bobrok kalian apapun, aku pilih kamu. Orang yang dia pilih, kenapa dia bawa keluar dari Mesir menuju Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu? Ya dia sayang. Kasih itu sayang itu. Dia bawa mereka keluar karena Allah mengasihi mereka. Supaya lebih gampang begini deh saudara sekalian. Seorang laki-laki jatuh cinta kepada seorang wanita. Sudah pernah jatuh cinta? Pak Hendrawan sudah pernah jatuh cinta? Sudah jatuh cinta kepada siapa? Ke Ibu Mariati kan? Nah, jadi Allah ini seringkali diumpamakan sebagai apa? Sebagai mempelai laki-laki. Ya, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru itu selalu diumpamakan seperti itu. Dan kita ini adalah mempelai perempuan. Israel itu ditawan di sana karena dia jatuh cinta. Anda bisa bayangkan enggak seorang laki-laki yang jatuh cinta kepada seorang perempuan desa dan ditangkap masuk penjara. Wah, dia sudah cinta kepada perempuan itu, tapi dia ini orang kampung. Ya. Mungkin cuma bajunya cuma 2, itu kotor juga. Sekarang ada di penjara lagi. Karena cinta, apa yang dia lakukan? Bebaskan dulu. Bayar dulu. Inilah saudara-saudara sekalian, analogi tentang kasih Allah itu. Dia bebaskan bangsa Israel. Sebagai mempelai perempuan yang kurang ajar. Dia bebaskan. Sesudah itu, Anda harus paham apa yang disebut dengan janji, promise, dan Anda juga tahu apa yang dimaksud dengan perjanjian atau covenant. Jadi, waktu dia memilih mereka itu, dia berjanji. Bahkan dia berjanji dan janji itu disampaikan kepada Abraham. Nanti engkau akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau, bahkan engkau jadi berkat buat orang lain. Dan pada waktu itu belum ada keturunan. Bagaimana mau jadi bangsa yang besar? Inilah saudara-saudara sifat Allah yang berdaulat, bebas untuk memilih. Dan yang berikut ialah dia memilih tidak tergantung daripada rencana manusia. Coba saudara lihat. Belum ada keturunan, dia bilang mau jadi bangsa yang besar. Tapi itulah Allah yang punya kedaulatan. Kalau saya mau bikin, itu tidak usah ikut pikiran kamu. Masa depan kamu saya yang tentukan. Dan disinilah skenario Allah dimulai. Skenario Allah dimulai dengan apa? Dengan ketidakmampuan manusia, ketidaktahuan manusia. Dia pilih Abraham, dia janji. Nah, ibarat seorang laki-laki yang jatuh cinta kepada seorang perempuan. Dan dia katakan, nanti ya, saya sayang sama kamu. Oh benar ya, benar. Saya akan mau kasih kamu mobil saya di rumah itu ada 5, itu saya berikan pada kamu. Tanah yang besar dan semua perusahaan saya kasih kepada kamu. Kemudian cincin yang ada sama saya milik kamu. Lebih tepat memang milik kita berdua. Itu janji. Nah ini yang disebut dengan promise. Tapi saya mau tanya, setelah janji-janji dalam pacaran itu, apakah itu sudah terwujud? Sudah terwujud? Belum terwujud. Belum, baru janji kok. Maka Allah membuat skenario itu, bagaimana mewujudkannya itu. Kalau Anda seorang wanita, sudah dijanjikan seperti itu, dan dia sudah bilang, wah apa milikku jadi milik kamu. Apa yang Anda rindukan sebagai seorang wanita? Langkah selanjutnya apa? Diwujudkan melalui apa? Melalui pernikahan. Pernikahan itu sama dengan pengikatan. Apa yang kau janji dulu, sekarang ikat dong. Nah, ikatan itu atau pernikahan itu, inilah yang disebut dengan perjanjian. Oke? Jadi supaya tahu antara janji dan perjanjian.
Makanya ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Itu. Karena apa? Kita punya umat yang perjanjian lama memberitahukan ini janji-janji Tuhan kepada kita. Perjanjian baru diwujudkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena janjinya itu ialah, nanti kamu akan jadi nanti saya akan memberikan segala-galanya, termasuk hidup saya. Apa yang ada pada saya berikan kepada kamu. Betul. You nak percaya? Saya yakinkan dia bikin banyak mujizat. Ini. Tapi mujizat yang terakhir dia bikin ialah dia dikorbankan menuju salib. Kalau kamu tidak percaya, inilah pengorbanan saya agar kamu bebas. Bebas dari dosa. Kamu mau jadi pilihan saya, kamu harus bersih. Tapi ada harga yang harus dibayar. Kamu nggak usah bayar harga. Saya yang bayar harga kamu. Kalau kamu mau bersama dengan saya harus mengorbankan tuntutan Allah, yaitu menebus kamu dari dosa. Oleh karena itu, dia perlihatkan inilah kasih terbesar itu, yaitu di atas kayu salib. Yang mengikat kamu adalah dosamu. Karena saya sayang sama kamu, saya ingin bebaskan kamu. Kalau perjanjian lama membebaskan dari Mesir menuju Kanaan, perjanjian baru membebaskan kita, orang pilihannya itu, kekasihnya itu, dari dosa menuju kepada surga yang kekal. Oleh karena itu kalau Anda baca dalam perjanjian baru, siapa yang percaya, dia itu diberinya hak menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah bukan pengikut-pengikut Allah. Beda loh. Kalau pengikut, bisa saja Anda jadi siswa seorang guru, bisa. Tapi Anda bukan anak. Anda bisa jadi seorang pembantu di rumah yang setia, yang bagus. Kalau di rumah yang paling rajin itu anak atau pembantu? Pembantu, paling rajin. Karena kan dia ukurannya gaji. Malas, gajinya tidak dikasih atau dipecat. Tapi anak, bandel tetapi dia adalah anak. Itulah sebabnya kita disebut anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Anak, hubungan bapak dengan anak. Dan inilah saudara sekalian, pertanyaannya, kapan terjadi pernikahan itu untuk mengikat janji itu yang dia janjikan kepada kita? Kok saya ini sudah sudah baca tiap kali ke gereja dengar khotbah, Tuhan memberkati kamu. Di akhir khotbah juga Tuhan memberkati kamu, melindungi kamu. Tapi kok saya merasa saya ini siksa terus saya ini. Ekonomi saya, perjuangan saya. Tapi tidak pernah terjadi. Pertanyaan saya, sudah pernah menikah dengan dia? Enggak. Pernikahan itu terjadi secara pribadi dulu ya. Pernikahan secara pribadi dengan Tuhan. Ketika Anda buka hati dan terima dia seperti kata Alkitab. Begitu dia masuk di dalam hidup Anda dengan dia jadi satu. Terikat. Anda bukan lagi bergantung, kebahagiaan Anda tidak bergantung lagi kepada uang, materi dan sebagainya. Yang dimana itu kemarin kami baru pulang dari Kuala Lumpur, tidak langsung ke Bandung tapi mampir di Jakarta karena ada pamannya Ibu Ertina, dia panggil Engku, yang meninggal. Wah, ininya luar biasa kekayaannya. Tapi ya kalau sudah dalam keadaan stop, ya nggak ada lagi. Nah, dia nggak nikmati. Stop sampai di situ. Yang menikmati orang yang hidup lah. Nah, inilah saudara-saudara sekalian keterbatasan kita. Tapi sebelum Anda stop dari dunia ini, sebaiknya Anda menikmati kebahagiaan yang sejati, yaitu ada hubungan antara dengan Dia yang memilih kita. Sama seperti si wanita tadi, wah menjanjikan, kok cuma janji-janji, kapan ya? Anda sudah kawin belum? Belum. Jangan tuntut. Anda nuntut yang bukan hak Anda.
Tapi kalau Anda sudah, nih, nggak usah nuntut, nggak usah nuntut. Anda sudah hidup bersama dengan dia, milik dia, milik Anda. Tinggal aja di situ. Anda tidak perlu katakanlah yang mau baik cari muka sama suamimu. Itu adalah suamimu. Ibu Ertina tidak pernah cari muka sama saya. Gitu. Dia seringkali menjengkelkan, ataupun saya juga suka menjengkelkan dia. Tetapi kami hidup bersama. Tidak pernah saya bilang, saya gaji atau saya mulai hitung, kamu tinggal di rumah saya ini sudah sekian lama, bayar kontrakan rumah. Terus saya kasih kamu uang tiap hari. Enggak. Makanya saya kasih sama dia. Semua. Ya, memang beda antara Allah dengan manusia. Kalau saya kan ya bukan pemiliknya dia gitu. Tapi kita ini, perumpamaan atau analoginya seperti itu, gitu kan? Malah saya sebetulnya yang enak hidup dengan Ibu Hertina gitu kan. Nggak ada pikiran lagi soal misalnya mau beli bensin, sana mikir duit, nggak mikir bensin, nggak mikir mobil juga nggak usah. Masuk restoran, dan saya ke Kuala Lumpur makan enak aja. Orang lain mikir berapa duit saya dan kemudian makan apa, saya nggak, makan aja. Itu enaknya. Saya enggak pernah mikirin uang selama ini. Yang mikirin itu istri. Makanya yang sering stres kan. Gitu. Enggak pernah mikir. Enak loh. Dapat istri seperti Ibu Ertina gitu. Ya. Nah, tentu bukan begitu maksudnya. Tetapi saudara-saudara sekalian, Allah adalah suami kita. Kita ini mempelai perempuan. Hidup di dalam dia. Makanya kalau Anda baca Injil Yohanes, di dalam dia itu kita bersama, kita menyatu dengan dia. Itu sudah segala-galanya, saudara sekalian. Mau mati kapan aja enggak pusing kita. Udah, sudah di dalam dia. Kita ini milik dia. Yang menjadi ketakutan orang kan nanti kalau usah mati mau kemana? Enggak usah takut saudara. Anda bersama dengan Yesus. Begitu Anda selesai mengakhiri hidup Anda, dia sambut Anda dengan penuh kasih sayang. Ya. Nah inilah saudara sekalian yang disebut dengan perbedaan antara janji. Kalau saudara baca tadi, itu Ribka kawin dengan ini, Ishak, Eliezer dan sebagainya. Itu hanyalah alat, semacam skenario dari Tuhan untuk mewujudkan janji Allah itu kepada manusia. Itu ada jalan cerita Tuhan. Dan kita semua ini adalah berada di dalam jalan cerita Tuhan. Bedanya ialah perjanjian lama adalah jalan ceritanya yang kita bisa telusuri, baca, makanya baca. Tetapi sekarang ini kita akan melihat janji itu sudah terwujud dalam kita. Dan gereja. Gereja itu adalah kesatuan orang-orang yang dipilih oleh dia. Dia memilih kita. Ibarat dulu Allah menetapkan Nuh dan keturunannya, you masuk Bahtera. Masuk Bahtera. Oleh karena itu ketika waktu itu Tuhan nyatakan kepada Nuh, nanti akan ada air bah. Nuh panggil, mari semua percaya kepada Tuhan. Oh, ada yang tertawain dia, nggak masuk akal kan? Masa bangun Bahtera, nggak ada apa-apa di gunung. Kalau di laut oke lah, pinggir pantai oke lah, baru masuk akal. Ini di atas daratan kok, bangun apa? Jauh dari laut. Nggak percaya mereka, nggak masuk akal. Tapi kemudian datanglah air bah itu. Yang percaya cuma siapa? Istrinya, anak-anaknya, dan mantunya nggak percaya kok. Tapi ditarik sama suaminya. Masuk. Selamat nggak? Selamat. Itulah pentingnya kenapa si bayi itu di belakang itu, dia belum percaya. Tapi orang tuanya bawa, ayo mari baptis. Ketika datang waktunya, orang tua yang membaptiskan anaknya itu, yang membawa anaknya untuk dibaptis. Ibarat sama dengan bawa dia masuk dalam Bahtera. Masuk dalam gereja. Dan ketika waktunya datang, Tuhan selamatkan gereja. Ada juga di Alkitab, yaitu bangsa Israel itu ibarat gereja gitu kan. Waktu mereka berjalan dari Mesir menuju Kanaan, mereka itu ditolong oleh seorang pelacur namanya
Rahab. Dan beberapa orang juga yang ikut dalam rombongan itu, mereka bilang, percaya pada Tuhan, tapi mungkin tidak sampai sepenuhnya. Ya, ikut, pelacur pun ikut. Menggambarkan bahwa you orang percaya atau you adalah orang berdosa, tapi kamu masuk dan menerima Yesus, percaya Yesus, dan masuk dalam gereja Tuhan, kamu dijamin keselamatanmu. Kenapa? Allah itu menjamin kehidupan mereka yang dipilih oleh Tuhan. Ya, tapi kan kita harus berdoa. Anda tidak usah belajar berdoa, Anda tidak usah belajar Alkitab. Roh yang di dalam Anda mendorong Anda. Saya alami ini. Saya dan Pak Alam tak alami. Waktu kami menerima Yesus, saya tiba-tiba ada kerinduan untuk baca Alkitab. Ada kerinduan untuk berdoa. Ada kerinduan untuk melayani. Sampai saat ini. Nah, Anda mulai bertanya, kok saya jadi malas baca Alkitab? Kalau Anda malas, Anda datanglah kepada Pastor Hendrawan, ada Pastor Alamta. Pak, bagaimana supaya saya ini bisa ada kerinduan? Karena di situ bisa menjadi satu tanda Anda belum menerima dia di dalam hidup Anda. Ya, ini sangat penting, saudara sekalian. Baik, saudara-saudara sekalian, saya mau simpulkan begini. Kejadian 24 itu berbicara tentang benih perjanjian itu. Allah secara berdolat mempersiapkan memelihara garis keturunan perjanjian atau covenant itu, Ishak, Ribka, yang kelak akan melahirkan Mesias yang dijanjikan itu. Di Roma pasal 7, itu menunjukkan mengapa kita butuh Mesias yang dijanjikan itu. Manusia yang mencoba mendekati Allah lewat jalur formil aturan akan berakhir dengan keletihan jiwa dan keputusasaan moral. Anda berbuat baik tapi tetap yang saya bilang tadi, frustrasi. Kok saya nggak jadi baik-baik? Sebenarnya di sini sebetulnya titik balik Anda. Kalau saya nggak bisa baik-baik, disinilah titik untuk Anda menyerahkan, Tuhan ini aku nggak bisa. Aku butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Datanglah Tuhan dalam hidup saya. Itu Anda berdoa tiap hari, itu menggambarkan kerinduan Anda. Dia akan ubah Anda. Dan Matius yang kita baca tadi itu adalah Allah kemudian memenuhi janjinya itu. Kan dulu di Allah bilang, nanti saya akan kirim pengantin laki-laki yang akan menjadi pasanganmu. Pasanganmu ialah Yesus dengan kita menjadi satu. Roh Kudus dengan kita menjadi satu. Dan inilah pemenuhan janji Allah di dalam Matius pasal 11 itu. Sang anak yang dijanjikan sejak kejadian datang untuk membawa manusia keluar dari beban moral yang ada di Roma pasal 7 dan masuk ke dalam perjanjian, dalam ikatan pernikahan atau covenant itu. Untuk apa? Mendapatkan kelegaan. Si wanita itu, capek juga tunggu-tunggu janjinya itu enggak jadi-jadi, tapi sekarang sudah dimasuk dalam pernikahan, lega. Itu yang dimaksudkan dengan memberikan kelegaan kepadamu yang kita baca tadi. Jadi bukan lagi beban. Yang mendapatkan keselamatan, melainkan respon syukur kita karena telah diselamatkan. Jadi sudah perhatikan di sini, bangsa Israel itu kan sampai bebannya berat. Kapan ya Tuhan? Kami dijanjiin mau datang katanya pengantin yang mengikat kami, tapi kami malah dijajah oleh bangsa Roma. Maka malah bait Allah kami itu dijadikan dikotori oleh mereka. Kenapa jadi begini Tuhan? Nah itulah perjanjian lama kan? Perjanjian lama itu hanya menunggu. Akhirnya mereka bilang, nggak percaya lagi sama Tuhan. Ketika Mesias yang menjadi pengantin laki-laki itu yang dijanjikan kepada manusia datang, mereka nggak percaya. Kenapa? Terlalu banyak beban berat yang menimpa kami. Akhirnya mereka salibkan dia. Tapi dia telah menjadi penggenapan janji Tuhan kepada kita yang terima dia. Ada amin saudara? Iya, makanya saudara sekalian, suruh pulang dari sini, jangan terlalu banyak beban. Anda terlalu banyak beban pikir masalah. Ya, yang Anda perlu pikir besok masih hidup enggak. Itu hanya dipikirin.
Kalaupun sampai sekarang ini saya masih banyak beban, saya tahu saya tidak sendirian. Tuhan, ringankan beban saya. Saya tahu Engkau ada di dalam saya. Itulah sebabnya, nanti kalau kita ikut perjamuan, saudara tahu apa? Saudara tahu, oh ini mengingatkan saya bahwa tubuh roti itu mewakili Yesus yang masuk dalam hidup saya. Setelah Anda kembali duduk, Anda katakan, terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah Yesus yang menjadi bagian dalam hidup saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Kami percaya rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami tidak percuma. Janji-Mu digenapi di dalam hidup kami ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami memiliki hidup kekal dan kami selalu diingatkan oleh roti dan anggur ini yang sebentar lagi kami akan terima. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.